Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, sebelumnya itu saya akan menjelaskan identitas pendidikan yang saya pakai dalam pembuatan media carta tentang keanekaragaman sosial dan budaya Nusantara. Yakni saya pakai dari kelas 5 semester 1, tema 3 makanan sehat, subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran ke-6 mata pelajaran PPKN. Baiklah, langsung saja. Jadi yang pertama itu adalah penilaian kognitif. Nah, jadi setelah menampilkan media carta tentang keanekaragaman sosial dan budaya yang ada di Nusantara, guru memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa. Yang pertama itu apa saja bentuk keanekaragaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia? Sebutkan minimal 3 bentuk. Yang kedua itu ada bagaimana cara kita dalam menyikapi keanekaragaman sosial dan budaya yang ada di Nusantara. Selanjutnya itu apa saja contoh keanekaragaman yang ada di lingkungan rumahmu, sebutkan minimal 3 contoh, dan hal apa saja yang harus kita lakukan dalam menjaga keanekaragaman sosial dan budaya di Indonesia. Nah, selanjutnya ini masih termasuk penilaian kognitif, jadi ada beberapa indikator penilaian. Yang pertama itu siswa dapat menuliskan 3 bentuk keanekaragaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia beserta penjelasan. Nah, jadi di sini siswa menuliskan 3 bentuk keanekaragaman yang disertai dengan penjelasan. Jika siswa bisa menjelaskannya, maka dicontreng pada kolom ya. Dan jika tidak, itu akan diberi catatan apa kekurangan yang ia alami dalam menuliskan 3 bentuk keanekaragaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Lalu indikator yang kedua adalah siswa dapat menuliskan 3 contoh keanekaragaman sosial dan budaya yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalnya beserta penjelasan. Nah, di sini, jika siswa bisa menuliskan ketiganya, maka dicontreng di kolom ya. Dan apabila siswa hanya mampu menyebutkan 2 atau 3, dicontreng di kolom ya juga. Tapi dengan diberi catatan, siswa tersebut hanya bisa menuliskan 2 contoh. Dan apabila siswa tidak mampu menyebutkan satu contoh pun, maka dicontreng di kolom tidak. Lalu indikator penilaian yang ketiga, ini ada siswa mendapat menuliskan bagaimana cara menyikapi keanekaragaman sosial dan budaya yang ada di Nusantara, beserta penjelasannya. Sama seperti yang sebelumnya, jika siswa bisa menuliskan bagaimana menyikapi keanekaragaman sosial dan budaya tersebut, maka dicontreng di kolom ya. Dan apabila siswa tidak dapat menuliskan bagaimana cara menyikapi keanekaragaman tersebut, maka dicontreng di kolom tidak. Lalu indikator yang keempat ialah siswa dapat menjelaskan hal apa saja yang harus dilakukan dalam menjaga keanekaragaman sosial dan budaya di Indonesia. Sama seperti penilaian sebelumnya, apabila siswa dapat menjelaskan hal apa saja yang harus dilakukan dalam menjaga keanekaragaman sosial dan budaya di Indonesia, maka dicontreng di kolom ya, dan apabila tidak, dicontreng di kolom tidak. Penilaian yang selanjutnya ialah penilaian afektif. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu, penilaian afektif ini berlangsung cukup lama, yakni selama sebulan, sehingga penilaian afektif tidak bisa dilakukan dalam 1 hari saja. Nah, di sini ada 3 poin, yakni yang pertama, siswa datang ke sekolah tepat waktu, siswa menyimak pelajaran dengan baik, siswa bersikap sopan terhadap sesama, serta ada keterangannya itu SS, SK, dan TP. Nah, misalkan kita ambil poin yang kedua, siswa menyimak pelajaran dengan baik. Nah, jadi kita lihat selama 1 bulan penuh itu, apakah siswa selalu menyimak pelajaran dengan baik. Apabila selalu dalam 30 hari penuh ia menyimak dengan baik, kita contreng di SS, yang berarti ia selalu menyimak pelajaran dengan baik. Nah, apabila siswa dalam rentan 15 ke atas di bawah 30 dalam 1 bulan itu menyimak pelajaran dengan baik, maka kita contreng di poin S, yang berarti sering dalam menyimak pelajaran dengan baik. Lalu apabila siswa berada di rentan 10 hari ke atas atau di bawah 15 hari dalam 1 bulan itu menyimak pelajaran dengan baik, maka kita contreng di poin K, yakni kadang-kadang. Lalu apabila siswa dalam 1 bulan itu tidak pernah menyimak pelajaran dengan baik, maka akan kita beri poin TP atau tidak pernah. Selanjutnya ialah penilaian psikomotorik. Nah, di sini ada 3 pernyataan, yakni yang pertama, siswa melakukan pengamatan tentang keanekaragaman sosial dan budaya yang ada di lingkungan rumahnya. Nah, apabila siswa melakukan, maka kita akan contreng di kolom ya. Apabila tidak, akan kita contreng di kolom tidak. Yang kedua, ini ada siswa bisa menyikapi keanekaragaman sosial dan budaya yang ada di lingkungan sekolahnya. Apabila ia bisa menyikapi, kita contreng di kolom ya. Dan apabila tidak, maka kita contreng di kolom tidak.
Terus yang ketiga itu siswa dapat memilah jenis-jenis keanekaragaman sosial dan budaya yang ada di lingkungan. Nah, apabila siswa bisa menerapkannya, kita contreng di kolom ya, dan apabila tidak, kita contreng di kolom tidak. Baiklah, itulah poin-poin penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.